kalau ini Mang Ocin hanya mengandalkan dari BLT desa kan tentu yang beliau sangat berhak terhadap BPNT, terhadap BPJS PBI, berbagai komponen bansos pemerintah pusat. Beliau sangat berhak. Lihat saja kondisinya, tempat istirahatnya sangat memprihatinkan, dan Pak Lurah sendiri curhat kenapa tidak bisa dialokasikan bantuan roti lahu karena yang bersangkutan tidak memiliki tanah seperti itu. Itu saja, terima kasih. Mang Ocin, seorang warga lansia yang hidup sebatang kara, tinggal di rumah tak layak huni yang jauh dari kata layak ini. Hidup bertahun-tahun dengan tidur di atas tikar serta dinding bilik dan papan kayu yang lapuk. Kini bisa mulai mendapatkan kabar yang menggembirakan saat dikunjungi Ketua PDI Perjuangan Kabupaten. Selain melakukan kunjungan, Yuda pun memberikan bantuan sembako dan uang kepada Mang Ocin. Pertama, ketika gotong royong di Bagenit ya Pak Kabit, Pak Kabit menginformasikan di Talaga Sari ada lansia tua yang tidak masuk dalam DTKS. Nah, tadi saya nelfon Pak Lurah, Pak Riki, untuk menengok yang bersangkutan, Ocin, dan memang kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Beliau tidak mendapatkan bantuan reguler kecuali BLT desa. BLT desa bantuan reguler dari pemerintah, bansos reguler seperti BPNT dan BPJS PBI tidak dapat. Nah, kenapa dengan dia sering datang, kita usahakan agar beliau bisa mendapatkan bantuan reguler. Pertama mungkin dimasukkan dulu ke dalam DTKS, diusulkan ke Pusdatin Kemensos. Ketika masuk dalam DTKS, insya Allah bisa mendapatkan bantuan. Keduanya ternyata rumahnya tidak layak huni, dan ternyata ini bukan di tanah milik sendiri, tanah milik orang. Tadi saya meminta Pak Lurah untuk memperkokoh gotong royongan warga untuk memperbaiki rumah Mang Ocin. Insya Allah dari saya pribadi, kalau pemilik tanah mengizinkan untuk diperbaiki, dibangun, 5 juta rupiah dulu. Kemudian saya meminta Pak Lurah untuk membuat proposal ke Disperkim maupun ke seperti ke BUMD seperti Bank Jabar Banten, karena memang beberapa kali membangun rumah lansia tua sebatang kara yang tidak memiliki tanah, kita beberapa kali berkolaborasi dengan BJB. Semoga nanti dari BJB ada rezekinya, ada alokasi untuk Mang Ocin. Harapan saya juga Pak Lurah bisa ada sirkulir juga, karena di Desa Talaga Sari ada 17 RW, ada 10.000 warga mungkin yang banyak, yang kemudian mungkin ada para agnia, ada orang-orang yang mampu yang berkenan membantu juga. Pengalaman saya di Desa Sanding, Ngelangbong, membangun rumah yang roboh ya bisa terwujud karena gotong royong yang kuat gitu kan, dengan warga-warganya yang mampu. Harapannya sendiri nih kepada pemerintah seperti apa nih Pak? Pemerintah pertama begini, perbaikan data menjadi sangat urgent, karena hari ini kita saya beberapa kali di beberapa desa ada orang kaya mendapatkan BPNT, mendapatkan BPJS PBI, tapi ada orang yang sangat miskin tidak. Tentu ini ada perbaikan data yang serius. Pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk perbaikan data dulu agar nantinya bansos kedepannya bisa tepat sasaran. Sehingga kalau ini Mang Ocin hanya mengandalkan dari BLT desa kan tentu yang beliau sangat berhak terhadap BPNT, terhadap BPJS PBI, berbagai komponen bansos pemerintah pusat. Beliau sangat berhak. Lihat saja kondisinya, tempat istirahatnya sangat memprihatinkan, dan Pak Lurah sendiri curhat kenapa tidak bisa dialokasikan bantuan roti lahu karena yang bersangkutan tidak memiliki tanah seperti itu. Itu saja, terima kasih. Anggota Dewan DPRD Kabupaten Garut, Yuda Pujatunawan, seperti apa nih Pak pandangannya ke? Saya sangat bangga dan terima kasih sekali kepada Kepala Yuda, anggota Dewan, dan juga dari jajaran SKPD yang diwakili oleh Dinas Sosial telah datang ke warga kami, di kampung kami, melihat keadaan warga kami, dan alhamdulillah kami diminta untuk gotong royong. Insya Allah ada bantuan juga dari Dewan, dari Dinas, dan kami pun siap sebagai kepala desa maupun warga yang ada di Desa Talaga Sari, khususnya kampung ini, membantu ibu ini untuk merehab gotong royong yang memang terkendala masalah tanah dari dulu juga, ini bukan milik pribadinya Ibu Ocin. Nah, langkah terkait masalah tanah sendiri ini Pak Kades, ini kan bukan milik pribadi ya, orang lain seperti apa nih akan mengambil langkahnya? Kami akan mengambil langkah bermusyawarah dengan pemilik tanah, karena dari pemilik tanah pun silakan selama belum dipakai, dan kami akan meminta izin untuk merehab ini
supaya layak dihuni oleh ibu ini dan ibu ini bisa tinggal dengan nyaman di sini. Tentu kami akan bermusyawarah. Kalaupun tidak dapat di sini, kami pun akan ada tanah wakaf di sini yang memang cukup untuk dibuatkan